Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat saya ucapkan kepada Profesor Dr. sejawat sekalian. Alhamdulillah pada Rabu sore ini program webinar rutin ASHOGI, apa saja kutanya Hogi, kembali hadir dan telah mencapai pada episode yang ke-138 dengan judul pada sore ini adalah mengenai perkembangan terkini vaksin HPV. Dan perkenalkan saya Dr. Dani Maesa Datu SPOG akan menjadi pembawa acara pada ASHOGI kali ini. Dan telah hadir moderator dan juga sekaligus para narasumber yang akan memaparkan topik pada sore hari ini. Dan moderator sore hari ini yang akan memandu jalannya webinar akan dibawakan oleh Dr. Andi Dharma Putra, SPOG Subspesialis Onkologi. Beliau adalah staf aktif dan juga konsultan onkologi ginekologi of FK Universitas Indonesia, RSPN Dr. Cito Mangunkusumo. Selamat sore, dokter. Sehat, dok? Selamat sore. Ya, Ya, sebelumnya tadi ada masalah teknis sehingga kita mulainya agak terlambat ya, Prof. Dokter sekalian. Ya, dan yang berikutnya narasumber pertama yang akan menyampaikan paparannya adalah Dr. Triskawati Indang Dewi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Selamat sore, Dr. Indang. Apa kabar, dok? Selamat sore, Dr. Den. Ya, ya. Dan narasumber kita yang kedua yang akan memaparkan topik pada sore ini juga akan dibawakan juga oleh Dr. Dwi Faradina, Magister Kedokteran Obstetrik Ginekologi, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Onkologi. Beliau adalah staf aktif dan juga konsultan onkologi ginekologi FK Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Selamat sore, dokter. Sore, Dr. Dani. Ya, Assalamualaikum. dan seperti biasa sebelum acara ini dimulai akan ada kata sambutan dari Hogi yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan langsung oleh Dr. Andi Dharma Putra, dan sekaligus nanti saya persilakan juga kepada Dr. Andi Dharma Putra untuk menyampaikan kata sambutan dari Hogi dan juga memandu acara webinar pada sore hari ini. Saya persilakan kepada Dr. Andi, silakan, dok. ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini kita sudah sampai pada webinar yang 138 ya. Jadi tentu ini prestasi yang cukup baik ya buat kita continue setiap minggu ya, hampir tidak pernah berhenti memberikan ilmu buat teman sejawat semua, baik itu Objin ataupun teman-teman dari bagian lain ya. Nah, pada sore hari ini kita ada dua pembicara, ya Dr. Priskawati Indang Dewi tadi sudah disampaikan, Dr. Dwi Faradina tadi juga disampaikan, dan mungkin dengan ini acara saya buka dan kita mulai pada mungkin kalau ada pemaparan dari dokter, oke, kami memanggilnya Dokter Indang ya. Ya, mungkin dari Dokter Indang dulu, kemudian Dokter Faradina. Silakan. Ada Dokter Taufan juga di sini, ya. Kebetulan. Assalamualaikum, Tampaknya Dokter ADP. Taufan, salam. Ya, Ya, goyang-goyang kepalanya berarti lagi di jalan. ya, Dokter Indang juga Dokter Faradina. Ya, Assalamualaikum semuanya baik. Dokter ADP, Dokter Dani. Ya, Ya, Assalamualaikum, selamat sore, Dr. Tovan. ya, silakan. Salam, Dokter Tovan. Ya, maaf, Silakan. ini kepalanya goyang-goyang, Dokter Adi lagi di jalan. Ya, nggak apa-apa. Silakan diberikan materi atau penyampaiannya terlebih dahulu sebelum acara tanya jawab kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat semua yang saya hormati, berguru kita semua, dokter-dokter sekalian dan juga teman-teman sejawat semuanya. Maaf, ini saya memang lagi di jalan. Kalau nanti tiba-tiba saya terputus, saya minta maaf. Mungkin langsung disambung aja sama dokter ya. Saya sudah titip slide buat di-share. Mungkin bisa di-share. Maaf, baik. Pada kesempatan ini kita membicarakan mengenai vaksin HPV. Berkali-kali memang kita bicarakan mengenai vaksin HPV. Memang selalu menarik untuk membicarakan uh, HPV vaksin terkait kanker serviks ya. Karena masalah kanker serviks di negara kita sampai saat ini ya masih menjadi tantangan bagi komunitas gitu. Ya. Terus kita ulang. Baik, saya mulai aja. Uh, Berdasarkan data
Ya, pada saat ini dikatakan bahwa data Global tahun 2022 bahwa kasus baru untuk kanker serviks itu masih tinggi ya. Setiap tahun itu ada 600 kasus dengan angka kematian sekitar 350 angka kematian. Jadi kalau saya umpamakan dari kasus ada so aku menunjukkan sama partisipasi. Dan kalau negara kita kan agak kanker minum dan merupakan masalah kesehatan kan pembiayaan yang tinggi tata laksana kanker serviks tidak dan sebagaimana kita ketahui kanker serviks tadi disebabkan selain kita cepat-cepat aja kalian dokter Andi ya karena ini sebenarnya kalian pulang ya kita bicarakan apa kita tahu bicarakan natural history yang penting di sini adalah bahwa perjalanan mulai dari infeksi diri kanker itu kan waktu bertahun-tahun itu yang perlu kita ingat selalu ya ada beberapa intervensi yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam yang berkaitan yang namanya pencegahan ya. Pencegahan yang pertama kita sebagai vaksinasi dan sebagai pencegahan primer dan kemudian juga pencegahan sekunder berupa tindakan screening. Beberapa hal terkait ini sebenarnya ya karena seperti tekan bahwa infeksi yang terjadi itu bersifat asimptomatik ya sehingga kita harus melakukan saat pencegahan dan adanya kondisi-kondisi yang dimana kondisi yang persisten sama yang ada medis yang bisa dan bisa terjadi. Hal seperti ini penting bagi kita untuk secara berikut. Sini kita lihat ada proses tes. Selanjutnya slide. Dan pencegahan pada kasus infeksi ketiga kita berbicara mengenai vaksin HPV. Jadi secara umum aja katakan biasa kita lakukan HPV adalah pemberian secara induksioner dengan sistem ACC. Yang penting kita ketahui adalah bahwa vaksinasi ini dapat memberikan kekebalan sebelum pangkat 4 ya dibanding kekebalan yang diberikan oleh infeksi nasal. Jadi sangat jadi itulah kenapa pentingnya kita vaksinasi. Slide. Dan kita lihat dengan infeksi HPV. Kenapa penting sekali melakukan vaksinasi? Terbiasa angka kejadian infeksi itu cukup tinggi ya dari meta analisa yang dapat pada tahun 2010 itu menunjukkan bahwa prevalensi infeksi HPV pada wanita dewasa itu adalah sekitar 12%. Usia spesifik untuk balik lagi slide ya Pak. Ya, usia spesifik yang penderita HPV positif itu adalah pada usia kurang dari 5 tahun. Dan yang penting adalah bahwa kalau pada infeksi alamiah itu kekebalan itu munculnya dalam waktu 8 sampai 12 bulan kemudian dan itu dengan titer yang rendah sehingga dianggap tidak mampu memberikan kekebalan bagi seorang wanita yang telah terinfeksi kalau telah terinfeksi oleh virus HPV secara alamiah. Slide berikutnya. Kemudian dari satu studi menunjukkan bahwa jika dibandingkan antara sebelum diberikan vaksinasi dengan setelah diberikan vaksinasi, ternyata terlihat bahwa prevalensi HPV 18 pun sangat signifikan ya. Maka penelitian dikatakan sampai 83% ya. Nah, sampai 11 dan penurunan sampai 6% pada wanita usia 20 sampai 24 tahun. Dari pemantauan 5 sampai 4 tahun kemudian setelah vaksinasi. Slide. Slide dulu. Ya. Nah, jadi kembali ini hanya untuk menekankan saja bahwa betapa sebenarnya vaksin menjadi penting ya. Sekarang kita mengenal ada beberapa vaksin. Sebenarnya ada 6 vaksin yang beredar sekarang ini. Tapi kita coba mengenal ada 3 vaksin, valen, quadrivalen, dan juga monavalen. Ya. Tapi ada beberapa lagi. Ya, terutama di Cina dan India ini ada merek-merek yang lain. Sebenarnya dari vaksin-vaksin yang penting adalah bahwa semua vaksin
memberikan proteksi terhadap PE16-18. Kemudian di samping itu juga ada cross proteksi yang diberikan terhadap HPV yang lain. Ya, tercantum di dalam uh, license produknya gitu ya. Contohnya pada CV Valen itu kan dia tercatatnya misalnya buat 16-18, tapi dia juga punya cross proteksi terhadap HPV yang lain. Tak salah HPV yang tidak Pak. Kemudian berapa lama sih proteksi yang diberikan oleh sebuah vaksinasi HPV? Ini sering kita tanyakan kalau kita di lapangan gitu. Dari penelitian yang pemberian Utinus itu dikatakan bahwa pada vaksin bivalen dan kuadrivalen itu perlindungan masih tetap ada sampai 12 tahun. Ya, kemudian pada yang nonavalen itu penelitiannya sedang masih berlangsung itu pada 6 tahun berjalan sekitarnya masih memberikan proteksi. Dan mengenai juga sepsis, ini juga menjadi pertanyaan di kalangan di lapangan ya, menanyakan pada kita mengenai keamanan vaksin. Jadi kita lihat safety ini menyangkut dua fokus utama yaitu local reaction dan systemic reaction. Tapi pada dasarnya semua reaksi yang terjadi akibat dari vaksin itu semuanya rata-rata adalah ringan dan juga bisa hilang dengan sendirinya. Tidak pernah dilaporkan kasus yang serius. Slide. Ini beberapa contoh vaksin yang tadi sudah kita sebutkan. Kita skip saja slide. Nah, dalam rangka mencapai tujuan untuk eliminasi kanker cervix, ya, WHO itu sudah mencanangkan pencapaian pada tahun 2030. Ini rasanya semua orang sudah sangat familiar ya dengan angka-angka ini 90% ya. 90% kita harapkan anak-anak yang berusia 13 sampai anak sampai usia 15 sudah bervaksinasi. Ada 90% dari anak-anak yang berusia sampai 13 tahun. Dan juga target screening yang kita harapkan adalah 70%. Dan juga angka 100% harapkan kesalahan pemberian pengobatan yang optimal pada para penderita kanker yang kita kanker ini. Di tahun 2030 sudah dicapai. Diharapkan oleh WHO. Slide berikutnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka WHO telah mencanakan beberapa kegiatan ini dalam mencapai vaksinasi, imunisasi dan vaksinasi, dan juga beberapa strategi dalam hal pencegahan cervical cancer, dalam hal edukasi, terutama terhadap behavior yang dianggap dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi. Kemudian juga WHO sudah memberikan guidance gitu ya tentang targetnya adalah wanita anak-anak usia 9 sampai 14 tahun sebelum mereka melakukan seksual aktif itu ada target vaksinasi. Dan target sebenarnya adalah wanita usia lebih dari 15 tahun yang sudah termasuk yang bergolongan MS dan MS ini di sini maksudnya adalah laki-laki yang melakukan seksual laki. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan target bagi WHO yang berikan berikutnya. Ini secara singkat sebab dari WHO adalah mengenai rekomendasi pemberian atau schedule untuk pemberian vaksinasi adalah 1 atau 2 dosis anak usia 3 sampai 14 tahun. Dia juga 1 atau 2 dosis wanita usia 15 sampai 20. Kemudian 2 dosis di interval 6 bulan wanita berusia di atas 21 tahun. Kemudian pada kelompok yang mulai seperti yang hal ini diajarkan minimal 2 dosis atau kalau bisa tetap 3 dosis. Dan interval sesuai dengan kapasitasnya. Saya sudah ngomong. Kalau bisa naik. Slide berikutnya. Ya, jadi selanjutnya ya ini makanya rekomendasi untuk pemberian dosis kedua, kalau misalkan kita memberikan dosis itu dikatakan dan penelitian sama intervalnya 1 bulan, efikasinya itu 7,3%. Tapi kalau 6 bulan efikasinya 8%. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan beberapa
sejauh lainnya di lapangan. Dan kalau misalkan ditanyakan, jadi kalau misalkan kita mau kita minta berapa? Ini bisa langsung jawab. Misalnya, pas kalau misalkan kita 9 bulan itu memberikan indikasi yang tertentu. Slide berikutnya. Baik, ya, ini ini kita di Indonesia juga punya guidance juga ya. Yang kira-kira guidance yang ada dari teknologi Indonesia mungkin itu memberikan beberapa panduan ya, panduan teknis. Uh, Apakah wanita itu pasti ya anak-anak usia 11 sampai 15 tahun itu yang wajib pas traffic yang usia 16 sampai 20 tahun yang tidak sedangkan untuk usia 7 sampai 18 tahun yang sudah jika terdapat korban dalam risiko ini karena tersebut yang juga juga dengan laki-laki saat semua yang dilakukan juga dari usia 11 sampai 23 tahun dia memiliki usianya juga yang diagnosis dan apa ya sini pada usia 9 sampai 20 tahun diberikan 1 sampai 2 sehingga intelektualnya tadi kita disebutkan baik dan pada usia 1 tahun model 2 dosis intervalnya tergantung dari vaksinnya itu dan juga pada laki-laki usia 11 sampai 4 tahun bisa diberikan 1 atau 2 dosis dengan sistem interval tersebut. Ya, slide ini saya rasa ini slide yang terakhir mengenai imunisasi yang sudah kita jalankan dan dia nanti soal pada dia pada sukan pada sukan dari DPR bahwa vaksinasi HPV dilakukan dalam imunisasi anak. Nah, ini pemberian vaksinnya sebanyak 2 kali dengan interval waktu 1 tahun pada anak usia di anak dan anak sekolah pada kelas sekolah dan pada kelas 6 sehingga jarak 1 tahun. Nah, ini rasanya kita perlu ya menyampaikan hal ya pada masyarakat rata-rata banyak masyarakat yang masih sudah mulai ada beberapa memang harus masuk daerah itu. Saya rasa ya saya tentang vaksinasi ya yang bisa jadi ada ya. Oke, terima kasih Dokter Indang. Ya, jadi kita sudah mendengarkan paparan dari Dokter Indang ya. Mudah-mudahan bisa melihat esensinya dan kita teruskan ke Dokter Faradina. Silakan. Terima kasih Dokter Andi. Izin share screen ya dok. Oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guru-guru, senior, teman sejawat, kemudian juga peserta webinar Aswogi hari ini. Mungkin saya akan banyak lompat-lompatnya karena tadi sudah banyak juga dijelaskan oleh Dokter Indang. Ya, jadi intinya memang kanker serviks ini kan akibat dari persistent infection dari virus HPV yang tipe high risk, walaupun sebenarnya yang persisten itu 10% tuh akan clear dalam 2 tahun. Ya, 90% malah, maksudnya yang persisten itu hanya 10%. Kemudian tipe-tipe virus yang bertanggung jawab pada kanker serviks ini yang terutama adalah HPV tipe 16-18 itu 71%, sisanya yang 19% itu adalah tipe 31, 33, 45, 52 dan 58 ini sudah ada juga vaksinnya ya. Jadi ini masih menjadi masalah menurut Globokan 2022. Kemudian ini adalah tentang etiopatogenesis infeksi HPV sendiri. Dia melalui mikrolesi akan menginfeksi epitel di mukosa serviks.
Ini juga angka keramat tadi sudah disinggung oleh Dokter Indang, mungkin tidak usah saya ulang kembali. Jadi vaksin-vaksin yang ada sekarang adalah jadi kalau kita cerita penanganan terkini itu sebetulnya lebih ke vaksin terbaru ya. Sebetulnya 2014 sudah ada di luar, tapi di kita sendiri di awal 2023 baru ada, yaitu nonavalen, yaitu dengan penambahan tipe 31, 33, 45, 52, dan 58. Kemudian selain nonavalen ini juga yang akan menjadi krusial pembahasan hari ini adalah tentang dosis ya. Ada dulu belum dicanangkan tentang single dose, walaupun di luar di England maupun di Australia sudah jadi program nasional untuk single dose untuk anak-anak 15 tahun ke bawah, 9-15 tahun. Di kita belum, tapi nanti ini akan di ini. Tadi walaupun sudah disinggung sedikit banyak oleh Dokter Indang juga. Jadi ini juga vaksin tadi bahwa mengingatkan kembali bahwa vaksin itu bukanlah virus hidup atau virus yang dilemahkan, dia tidak onkogenik, tidak infeksius lagi, tidak mengandung genom ataupun DNA virus, hanya berupa kapsid atau berupa viral like particles. Ya. Ini bahwa kalau infeksi natural itu tidak mencukupi titer antibodinya, sedangkan kalau dengan vaksin ini akan menghasilkan neutralizing antibody yang titernya cukup tinggi. Ini dia kenapa kalau dia infeksi oleh si virus asli, ini hanya akan merangsang humoral immunity. Dia akan mencegah atau dengan genom dari virus itu akan mencegah terbentuknya innate keratinocyte immunity, reaksi inflamasi maupun proses piropotosis atau cell death. Berbeda dengan kalau kita berikan vaksin berupa VLP tadi yang tidak mengandung viral genome tadi. Ini akan menghasilkan suatu lokal dan sistemik inflamasi, antigen spreading, dan bahkan tumor rejection. Ini adalah beberapa studi tentang pemberian dosis vaksin HPV yang satu dosis. Dikatakan bahwa ini mulai dari 2018 sih, ini cuman saya contohnya ada 2022, 2024. Katakan memang efikasinya itu dibandingkan yang lebih dari single dose itu ternyata sama ya. Malah dia lebih hemat, kemudian lebih simple dan lebih expans dia ya. Kemudian untuk rekomendasi sendiri dari WHO yang terbaru, ya, karena sudah adanya keunggulan atau kan keefektifan dari single dose. Jadi untuk usia 19 tahun untuk WHO tahun 2022 tadi juga ada singgung, itu dapat diberikan 1 atau 2 dosis. Untuk 15-20 tahun juga 1 atau 2 dosis, sedangkan 21 tahun ke atas itu minimal 2 dosis dengan jarak adalah 6 bulan. IDAI sendiri 2023 ini masih menggunakan 2 dosis untuk sampai 14 tahun, di atas 14 tahun itu 3 dosis. Nah, bagaimana dengan Hogi tadi sudah disinggung, jadi kita ada perubahan. Kalau dulu sebelumnya sampai 55 tahun kita anjurkan rekomendasi kita, kalau sekarang kita sudah turunkan kembali yaitu sampai 45 tahun kita mengikut WHO. Kemudian untuk dosis juga tadi kalau untuk 15 tahun 21 tahun ke bawah atau 20 tahun ke bawah itu cukup 1 atau 2 dosis ya. Tapi kalau di atas 21 tahun sama seperti WHO kita pakai itu harus minimal 2 dosis. Bahkan kita bisa 3 dosis ya. Dan untuk laki-laki juga sudah masuk rekomendasi kita yaitu usia 9 sampai 26 tahun. Jadi intinya bahwa sebagai take home message bahwa rekomendasi pemberian vaksin ini terus mengalami perkembangan. Untuk yang single dose ini pun sendiri masih terus ongoing ya. Untuk kalau sekarang kan antara 9-15 tahun mungkin nanti akan perkembangannya apakah sampai usia berapa ya. Kemudian tiap daerah dalam mengadopsi suatu rekomendasi tentunya menyesuaikan kondisi dan tentunya tetap berpegang pada evidence base. Terima kasih Dokter Adi Damaputra. Saya kembalikan Dok. Mungkin lebih Ya, banyak ke sharing waktunya tinggal ya, sedikit. ya, nggak apa-apa. Nanti kita perpanjang barang 10 menit lah ya, atau 15 menit. Karena ini waktu tinggal sedikit sekali, maka kita buka nih sesi tanya jawab segera baik online maupun langsung ya. Silakan. Udah ada di Q&A itu, Dok. Apa perlu dibacakan, apa langsung saja dibaca sendiri? Ya, Saya saya bantu bacakan aja bacakan, nanti. Dok. Saya bantu Ya, bacakan, Dok. Ya, ya baik. yang pertama, Ini pertanyaan pertama. Selamat sore dokter. Mohon izin bertanya, apakah masih bisa diajukan pemberian vaksin HPV apabila ditemukan hasil IVA tes positif atau bila ditemukan hasil prakanker pada pap smear? Terima kasih. Silakan. Ya, siapa? Dokter Indang boleh dulu, kemudian Dokter Faradina. Baik, terima kasih. Saya coba jelas. Singkat sih kalau
misalkan kan hasil kampus kita. Contohnya itu kita terapkan. Jadi prinsipnya kan kalau kita memberikan vaksin kan kita selalu berinstall vaksin. Tapi kalau misalkan kita sebenarnya misalkan pasca biasanya kanker sini, jadi ada dalam cara selain dan vaksinasi. Ada beberapa penelitian juga yang mengatakan tidak antibodi yang dihasilkan oleh suatu infeksi alamiah tetap rendah sehingga tidak mampu mencegah terjadinya infeksi. Sehingga menggunakan vaksinasi tapi Dokter Indang suaranya hilang. Mungkin Dokter Faradina bisa memberikan tambahan. apa Terima kasih, opsinya Dok. dalam lanjut aja Dokter Anji. Ya. Silakan Dokter Faradina. Ya, terima kasih, Dokter. Jadi kalau ada hasil tes IVA positif atau hasil kanker tentunya harus ditata laksana dulu. Nah, apakah dapat diberikan pemberian vaksin HPV? Tentu bisa. Kenapa? Karena pemberian vaksin HPV yang berikutnya ini adalah untuk mencegah infeksi HPV yang baru. Jadi yang lama diobati, ditata laksana sesuai dengan guideline ya. Apakah IVA tes bagaimana, kemudian tadi lesi prakanker yang bagaimana secara pap smear harus dibuktikan. Secara inilah guideline ikuti, ya tentunya bisa diberikan. Mungkin itu jawabannya Dokter Andi. Ya, ini ada pertanyaan kedua. Apakah boleh diberikan vaksin HPV tanpa mengetahui status HPV DNA-nya pada mereka yang sudah aktif tentunya? Silakan Dokter Faradina. Nanti kalau Dokter Indang Dewi bisa mendengar, silakan menambahkan. Oke, untuk mungkin yang idealnya kita lakukan pemeriksaan ini. Cuman sesuai rekomendasi kita, sebetulnya yang penting adalah kita melakukan pemeriksaan klinis. Klinis pada serviks jangan sampai tidak ketahuan sudah ada lesi mikroinvasif ataupun lesi lainnya pada kanker. Jadi kalau idealnya diperiksakan, tapi apakah dibenarkan untuk memberikan minimal dilihat dulu ada tidaknya lesi di serviks secara klinis. Gini itu dok. Ya, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya. Selamat sore dokter. Sudah mendapatkan vaksin 2 kali sesuai jadwal, tapi belum vaksin ketiga. Nah, adakah batasan waktu pemberian vaksin ketiga? Di mana bila sudah lewat batas, waktu tersebut pemberian harus diulang. Silakan Dokter Faradina. Kalau Dokter Indang masih bisa mendengar, silakan menambahkan Ya, nanti. Silakan. Pak, soalnya kedengaran Dokter Anji. Ini nggak usah main Nah, sekarang kamera ya dok. kedengeran. Malahnya Boleh, boleh. goyang-goyang dulu soalnya. Ya, silakan boleh. Ya. Ya, tadi rasanya si paparan tadi cukup menjawab ya dok ya pertanyaan ini ya bahwa sekarang kita memberikan vaksin kan rekomendasi WHO cuma 1 sampai 2 kali kan. Jadi kalau dia sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali, berarti bisa kita anggap cukup. Sekarang kalau bicara intervalnya, memang tadi juga ada paparan dikatakan bahwa pemberian di interval 1 bulan dengan dan paparan dan interval 6 bulan. Ternyata interval 6 bulan diberikan hasil yang lebih. Jadi itu kalau kita bisa intervalnya. Dan berapa batasannya? Uh, ada satu rekomendasi yang saya baca, tidak ada batasan sebenarnya. Tapi memang dari usahaan farmasi ya kalau saya itu dianjurkan kalau bisa dalam 1 tahun selesai. Ya. Jadi kalau misalkan sudah pernah diberikan 1 kali, dan yang berikutnya kita berikan ya boleh tertunda, tapi kalau bisa selesai dalam waktu ya dokter N. Ya, dari Dokter Faradina ada tambahan? Setuju dok sama dok. Jadi tapi Itu ya kalau nih. misalnya tergantung usia kan, kalau di atas 21 minimal 2. Jadi kalau sudah 2 aja sudah bisa dok. Ya. Tadi di slide Dokter Indang tuh ada. Tapi jarak interval itu penting untuk menentukan hasil booster yang kita beri. Booster yang dimaksud adalah yang kedua atau ketiga ya, bukan booster setelah pemberian lengkap. Oke, ini pertanyaan dari Dokter Doli sangat menarik nih. Ya, siapa saja boleh. Mohon dijelaskan mengenai ya, panduan apabila vaksin tidak dapat diberikan sesuai jadwal. Pertanyaan hampir mirip, tetapi mungkin Dokter Faradina bisa memberi panduan. Ya. Jadi kalau yang jadi krusial masalah itu malah kalau dia terlalu dekat jadwalnya. Jadi antara 1 ke 2 itu mestinya kan minimal 6 bulan. Tapi kalau di bawah 3 bulan malah diberikan tuh malah harus sebetulnya diulang. Ya.
Tapi kalau misalnya jaraknya terlalu lama, itu malah sebetulnya boleh langsung dilanjutkan. Mungkin itu, Dok. Ya, baik. Dokter Indang, ada tambahan? Ah, ya, dokter Adibi sebenarnya guideline dari WHO sekarang ini kayak jawaban yang buat kita sering. Soalnya kan ada dia cukup satu dosis loh. Jadi mau diberikan kapan aja gitu ya, yang nggak masalah ya. Cukup satu gitu kan boleh kapan aja. Tapi maksudnya pada usia antara 10 sampai 15 tahun tadi ya. Ini rasanya panduan itu cukup jelas supaya ya. Kan satu kali aja antara usia 9 sampai 15 tahun. Oke, seperti itu kali dong. Pertanyaannya adalah kalau batas waktu yang ditentukan itu tidak terpenuhi, misalnya nih, sesuai dengan pertanyaan yang berikutnya nih ya, dari Dokter Natali atau Mbak Natali ya, bagaimana kalau orang sudah divaksin 1 kali kemudian hamil, kemudian jaraknya itu sudah lebih dari 1 tahun? Nah ini contohnya, ini kan related ya dengan pertanyaan-pertanyaan 3 pertanyaan sebelumnya. Jadi eh, jadwal yang dianjurkan tidak dipenuhi. Nah, bagaimana pendapat Dokter Indang? Kan udah diberikan satu kali. Nah, WHO kan satu kali sebenarnya sudah cukup ya. Tapi kalau di atas usia 20 tahun, harus diberikan dua kali. Memang tadi sih kan minimal jaraknya itu 6 bulan. Tapi kalau bisa, kalau panjang boleh selesai. Tapi masih tetap terlalu 1 tahun. Tapi prinsipnya sebenarnya tidak ada batasan yang boleh diberikan kapan aja. Selesai persalinan langsung diberikan. Rasanya Ya, mungkin sebenarnya. Dokter Faradina, kalau ada tambahan. Sama, Dok. Jadi tergantung usia. Kalau tadinya ini ceritanya 20 Nah, di ini 1 tahun ke bawah, cukup satu dosis, nggak ini perlu ditambah. Tapi, hamil tadi. mm, Karena hamil ya, dari suntik mm, 1 kali, kemudian 1,5 tahun kemudian baru bisa vaksin. Itu boleh nggak? boleh lanjut aja, Dok. Walaupun dalam literatur katanya sih 1 tahun, tapi kalau ini masih bisa lanjut, Dok. Bukan diulang dari awal, Dok. Oke. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Selamat sore dokter. Ini anonim ya. Bisa bertanya apakah ada perbedaan kriteria bagi perempuan usia 2145 untuk kapan pemberian 2 dosisnya atau 3 dosisnya? Terima kasih. Sepertinya tadi udah jelas ya. Ya. Ini pertanyaan berikutnya ya dari dokter Maringan ya. Itu sudah pada kenal ya. Apakah di Indonesia sudah bisa melakukan pemeriksaan titer antibodi pasca vaksinasi? Bagaimana dapat yakin bahwa setengah kali vaksinasi, 1 atau 2 kali vaksinasi, antibodinya sudah memadai? Silakan. Apakah Dokter Indang atau Dokter Farah? Siapa saja? Dokter Farah barangkali duluan nih. Kalau pemeriksaan ini sepertinya belum ada ya, Dok. Jadi selama ini hanya pemeriksaan berdasarkan penelitian-penelitian, Dok. Jadi bukan pemeriksaan pribadi atau individu. Mungkin itu, Dok. Jadi kita hanya berdasarkan evidence base dari penelitian-penelitian di luar bahwa usia sekian cukup 1, usia sekian minimal 2. Mungkin seperti itu, Dok. Tapi mungkin ada tambahan, Dokter Indang? Kan dari kan pasti periksa. Bisa di aplikasi gitu. Tapi dari WHO masih menyatakan bahwa dan itu memang bisa dan 1 atau 2 kali itu tidak lebih superior pada pemberian yang general. Sehingga WHO ya mengeluarkan guidance tersebut. Itu. Oke, baik. Yang ditanya bisa atau tidak bisa diperiksa titer antibodi ya. Jawabannya bisa, cuman nggak lazim karena harganya ya. Nah, pertanyaan berikutnya sudah kuadrivalen, perlu nggak yang nonavalen? Silakan Dokter Faradina. Jadi kalau sudah lengkap kuadrivalen tidak direkomendasikan, tapi kalau memang mau secara pribadi silakan-silakan aja karena dia bisa mengcover kalau tadinya yang ini kan tambahannya di beberapa virus. Cuman apakah direkomendasikan tidak? Jadi masih perlu jawabannya tidak. Mungkin itu, Dok. Oke, dari Dokter Indang. Ya kan semua vaksin dapat proteksinya itu kan cover proteksi terhadap HPV 19 Jadi pasti semua vaksin akan memberikan proteksi 1%. Nah, memang pada pemberian apa vaksin monovalent itu menambah efikasi
Kalau nggak salah tambahannya itu kalau nggak salah sampai 19% itu. Nah, jadi kalau misalkan ya seperti dokter Faradina bilang, kalau misalkan memang pasien pengen ya boleh. Jadi kalau misalkan tidak diberikan lagi juga nggak apa-apa. Yang penting adalah tetap melakukan pap smear screening gitu secara berkala. Karena vaksin yang manapun dari yang kita punya itu tidak ada yang 100% proteksinya terhadap infeksi HPV. Gitu ya dok. Oke, baik ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya untuk vaksin anak sekolah swasta, apakah masuk program pemerintah? Ya, silakan Dokter Indang dulu. Nah, itu tanggung jawabnya dokter Adib itu kalau kayak gitu tuh. Coverage-nya apa program nasional itu Itu sekolah swasta tenaga samping ini. harusnya sih nanti pemerintah pasti ya semua anak Indonesia sesuai dengan target yang dicanangkan oleh WHO. Tapi harus bersabar kali ya dok. Baik, Dokter Faradina. Masuk dok, anak saya soalnya di sekolahnya udah masuk swasta. Memang masuk dok seluruhnya. Ya, ini pertanyaan begitu jadi masuk ya. Jadi nggak membedakan pemerintah atau swasta ya. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh atau tidak jika lintas vaksin? Nah, maksudnya pertama bivalen, terus kuadrivalen, kemudian nonavalen. Silakan. Ya, izin, ya silakan Itu dokter. tidak Banyak. direkomendasikan ya dok ya hal seperti itu. Tapi dengan tadi kita melihat ya bahwa masing-masing vaksin itu koleksi virus yang mana saja, tentu jadinya kita bisa tahu gitu. Kalau setelah kita vaksin ini, kita proteksinya yang mana, gitu. Terus coverage-nya berapa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bervaksin dengan satu jenis ya, selesaikan saja dengan sama jenis. Dokter Faradina. Dan masing-masing juga punya cross proteksinya ya. Mungkin gitu ya dok. Ya, terima kasih Dokter Faradina. Jadi kalau melihat rekomendasi FDA sebelumnya, kalau yang nanovalen itu boleh diberikan lanjutan dari yang quadrivalen. Jadi boleh-boleh saja. Cuman misalnya bivalen dia tadinya, terus kemudian tiba-tiba nggak produksi lagi ya silakan aja lanjutkan ke quadrivalen atau kan nonavalen. Sebenarnya jadi sebenarnya boleh aja dok. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir. Pernah ada nggak kasus KIPI atau lagi pada vaksinasi? Ya, jika ada, apa langkah-langkah yang harus dilakukan ya? Jika pasien sudah masih menginginkan pencegahan APV, terima kasih. Apakah dilanjutkan, maksudnya vaksinnya setelah itu yang kedua dan ketiga ya? Atau kalau udah yang pertama udah terjadi KIPI tidak diajukan untuk vaksinasi? Silakan, Dokter Faradina. Jadi efek-efek samping yang pernah dilaporkan yang paling ringan, yang paling sering ya. Yang ringan itu seperti apa namanya nyeri tempat suntikan, bengkak, kemerahan itu yang paling ringan. Kemudian ada lagi yang sistemik, misalnya nyeri kepala, kemudian demam itu. Kemudian bahkan yang agak berat sedikit adalah sinkop. Jadi dianjurkan seperti pasien itu waktu diberikan vaksin dalam posisi duduk. Nah untuk alergi, kalau misalnya karena alergi ya mungkin tidak biasanya kan karena komponen dari vaksinnya. Ya kalau alergi dianjurkan tidak diberikan kembali untuk ulangan untuk berikutnya mungkin ya dok. Kalau alergi, tapi kalau KIPI yang lain yang ringan maupun yang sedang tadi bisa diberikan kembali. Baik, terindang, ada tambahan. Iya dok. Ya sebenarnya kan memang secara umum dikatakan bahwa reaksi jadi kan semuanya ringan dan biasanya self. Kalau reaksi alergi kan kita memang kadang-kadang sulit memprediksi ya apakah reaksi yang terlalu berat daripada yang pertama. Kalau misalkan ada tahapan ya secara nasional aja kalau misalkan nggak bisa memprediksi. Toh bahkan sudah ada vaksin satu kali. Mungkin pasien bisa diberikan beberapa kali pun juga sesuai dengan WHO. Mungkin begitu Ya, ya dok ya. baik Dokter Indang. Suaranya putus-putus lagi. Ya, saya kira ini nggak ada pertanyaan tambahan lagi ya. Jadi mungkin tidak elok atau tidak baik kalau kita tidak mendengarkan masternya vaksinasi ini Dokter Tovan yang selalu rapat. Silakan Dokter Tovan. Wah, ini tendangan samping nih kayaknya. Ah, ya, ya, ya.
baik saya kalau sudah diminta sama kakak saya yang luar biasa dan saya banggakan ini, saya sudah tidak bisa menolak ya. Baik-baik. Ya terima kasih luar biasa apresiasi Dr. Andi Dharma Putra, Dr. Indang, Dr. Faradina yang di tengah-tengah kesibukannya ya saya apresiasi luar biasa. Tapi tadi terkait yang mana ya pertanyaannya yang program ya Dr. Andi Dharma Putra ya, Dr. DP ya, program Ya, ya. terutama yang program ya. Ya. Ya, baik, baik. Ya, ini memang karena ini terkait dengan kebijakan ya. Tentu kami juga dari HOGI ada Satgas. Sebenarnya ini pakarnya nih udah DP ya. Pak Andriono sebagai Ketua Satgas. Namun memang terkadang pemerintah itu Kementerian Kesehatan ini ya, apa kadang-kadang si personal dihadirkan. Jadi terkait tadi pertanyaan program ya, tentu kita ikut rencana aksi nasional kita ya, Bapak Ibu sekalian, Profesor Ya. ya sudah di 2023 yang lalu di Jakarta dan langsung di launching oleh Bapak Menteri Kesehatan kita waktu itu, dan memang sudah mencanangkan 4 pilar ya dengan 10 prioritas. Salah satunya adalah service delivery, yaitu prioritas pilar 1 dengan prioritas yang ya tentu dengan triple intervention WHO ya, vaksinasi, screening dan treatment gitu ya. Jadi kalau tadi angka keramat sudah diulang-ulang Dr. Faradina, Dr. Indang, 90, 70, 90 ya di WHO, kita di Indonesia 90, 75, 90 gitu ya. Dalam hal ini kita bahas vaksinasi. Nah, terkait dengan program vaksinasi, memang NIP kita alhamdulillah sudah diluncurkan di tahun 2023 yang lalu berdasarkan KMK ya, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 6779 HK0107 ya, itu nomor 6779 itu sudah revolusi saya bilang ya, Dr. ADP sebelumnya adalah KMK di tahun 2016, 2017 dan sebelum, jadi ada 4 minimal dokumen untuk KMK terkait dengan NIP kita. Kalau NIP kita memang tahun 2023 kalau kita lihat tetangga-tetangga kita lebih awal yaitu di Thailand sendiri udah dari sejak 2020 bahkan lebih awal lagi ya, di Malaysia juga lebih awal lagi, kalau kita lihat Australia 2006 gitu ya. Nah, memang kalau untuk sasaran kita terkait tadi program apakah di cover semuanya ya, tentu tidak ya. Tentu terkait dengan prioritas kalau kita definitif WHO itu kurang dari 15 tahun ya. Jadi target kita saat ini 11-12 tahun ya Dr. ADP, ini pakarnya nih Dr. ADP, Prof. Andriono dan teman-teman dari Satgas, Dr. Faradina, Dr. Indang, Dr. Andriansyah, dan Bapak Ketua kita tentu Dr. Brahmana mengarahkan selalu ya Prof. Andriono. Jadi terkait dengan program ini, Indonesia mencanangkan tetap masih 11-12 tahun atau kelas 5-6 SD ya. Jadi kalau yang sekolah kelas 5-6 SD, yang tidak bersekolah itu kelas 11-12, usia 11-12 tahun ya. Jadi tadi mau di sekolah swasta atau pemerintah semua di cover sepanjang dia memang sesuai dengan target. Nah, Indonesia memiliki 2 fase. Fase pertama itu adalah di tahun 2023 hingga 2027 ya. Jadi itu targetnya tetap 11-12 tahun atau kelas 5-6 SD tadi. Kemudian tahun 2028 sampai 2030 itu catch up program. Ini luar biasa ya. Catch up program itu mencakup sampai perempuan usia 21-26 tahun ya, 21 hingga 26 tahun dan termasuk anak laki-laki. Nah, tentu ini adalah akan menjadi catch up ya. Jadi artinya kalau seandainya sudah mencukupi target kita di 11-12 tahun ini dan kelas 5-6 SD, maka kita beranjak pada catch up program ini. Perlu diketahui dari seluruh 3 target ini, vaksinasi kita 44,9 juta dosis Dr. ADP. Jadi memang kalau untuk 11-12 tahun per tahunnya kira-kira 2,5 juta ya. Jadi artinya 15 juta untuk sampai tahun 2030. Maka tentu kita harus strategik ya. Jadi kita memang mengusulkan kepada pemerintah kita untuk move untuk single dose gitu. Move untuk single dose ya. Karena kemarin IAIA, WHO juga sudah visit Indonesia bahwa untuk Indonesia sangat cocok untuk move on ya, move on untuk ke single dose. Nah, terkait ini HOGI saat ini Ketua kita Dr. Brahmana dan Prof. Andriono sebagai Ketua Satgas juga mengarahkan bahwa kita tidak bisa menentukan kebijakan sendiri ya. Jadi kita akan mengundang teman-teman dari ITAGI, dari IDAI, dan teman-teman dari semua yang terkait dengan vaksin ini untuk berembuk bersama. Mungkin nanti setelah perintah kita yang baru ya, jadi setelah Menteri Kesehatan yang baru, karena kita mungkin akan membuat kebijakan saat ini bisa berubah dengan pemerintahan yang baru. Jadi setelah Oktober nanti kita akan diskusi lagi dengan Pak
Faradina ya, Dr. Indang gitu ya. Oke, terima Ya, kasih banyak ya. ya terima kasih. Mungkin itu ya, Ya, terlalu panjang, ya, maaf ya Dr. ADP. ya, nggak apa-apa. Makasih. Kita Assalamualaikum warahmatullahi ya kita udah jauh dari lewat kalau jadwal ya, tapi tadi kita mulai juga lewat 20 menit lah, kira-kira hampir sama. Iya. Ya, ya. Saya kira kita udah di penghujung acara ya, dan kesimpulannya sudah disampaikan juga oleh Dr. Taufan sendiri sebenarnya, jadi saya nggak usah menyimpulkan lagi ya. Intinya programnya nanti kan wajib terutama buat anak sekolah. Saya kira itu akhir pengajaran kita. Saya kembalikan ke Dr. Dani sebagai pengelola acara pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Andi yang telah memandu acara webinar sore ini, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Indang dan Dr. Dwi Faradina yang telah memaparkan ulasan dan diskusi terkait perkembangan terkini vaksin HPV, dan juga Dr. Taufan yang juga memaparkan terkait dengan program nasional terkait vaksinasi HPV ini. Dan saya ingin mengingatkan sejawat sekalian untuk berpartisipasi dalam acara ilmiah ASCO 2024 meeting di Bali pada tanggal 28 November hingga 1 Desember 2024. Kegiatan ini meliputi kegiatan workshop di tanggal 28 November, dilanjutkan kongres dengan pembicara internasional seperti David Sibula. Kongres ini akan mendapatkan 30 SKP untuk simposium dan juga workshop berkisar 18 hingga 24 SKP. Untuk registrasi dapat mengakses ke web www.asgo2024bali.org atau men-scan barcode yang akan terlampir di monitor. Dan saya mengharapkan sejawat sekalian juga kembali bergabung di ASHOGI ke-139 yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Rabu 18 September 2024 jam 15.30 dengan topik perkembangan terkini kanker ovarium. Dan sejawat sekalian dapat mendaftar registrasi melalui bit.ly/ASHOGI member/September 2024. Dan bersama ini diberitahukan bahwa peserta tidak perlu meminta akses pada LMS. Peserta yang memenuhi syarat akan diverifikasi dan dapat melakukan pembelajaran. Jangan lupa untuk yang webinar pada hari ini, para peserta mengikuti pembelajaran pada pelataran sehat yang dapat diakses mulai besok siang, tanggal 12 September, dan diakhiri sampai Sabtu 14 September 2024 pukul 23 melalui web Satu Sehat. Apabila telah melewati batas waktu peserta belum melakukan pembelajaran, peserta tidak bisa mendapatkan akses dan tidak mendapatkan SKP dari webinar sore ini. Peserta yang diverifikasi yang memenuhi syarat dengan ketentuan telah mengikuti acara webinar minimal 35 menit. Dan tidak terasa sudah lewat dari jam 16.30. Izinkan saya undur diri. Mohon maaf sekali lagi bila tadi ada keterlambatan dan juga kesalahan selama acara yang berlangsung. Semoga apa yang kita ikuti pada sore hari ini akan menambah keilmuan kita dan dapat diterapkan dalam praktek sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Andi Dharma Putra, Spesialis Obstetri Ginekologi Subspesialis Onkologi selaku moderator, Dr. Triskawati Indang Dewi, Spesialis Obstetri Ginekologi Subspesialis Onkologi, dan juga Dr. Dwi Faradina, Spesialis Obstetri Ginekologi Subspesialis Onkologi sebagai kedua narasumber. Dan tak lupa juga Dr. Taufan Widya Utami, Spesialis Obstetri Ginekologi, Subspesialis Onkologi selaku Sekretaris Jenderal HOGI. Salam hormat dan salam sehat untuk para sejawat sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Andi, Dr. Taufan, Dr. Indang. Dr. ADP, Dr. Indang. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASCO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to local committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASCO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASCO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASCO 2024.